Halo YouTube, selamat datang kembali di VTSnet. Nah, pada video kali ini VTSnet akan memberikan tutorial tentang pemasangan fast connector lagi ya. Jadi ini adalah part kedua untuk pemasangan fast connector, dimana teman-teman biasanya banyak pertanyaan-pertanyaan dan banyak video-video yang termasuk hoax ya, menurut saya. Tentang ada yang bilang nggak pakai tool, pakai cutter aja, pakai macis lah. Nah, sedangkan pakai alat yang sudah lengkap lah, maksudnya untuk skala kecil udah lengkap seperti ini, itu masih banyak kesalahan yang mengakibatkan seringnya loss koneksi ya, antara poin A ke poin B. Jadi ini tutorial yang saya maksudkan kepada pengusaha RT RW net atau sebagai teman-teman yang sesama pemula dalam bidang fiber optik. Nah, alat kali ini yang kita gunakan yaitu seperti ini. Ini tang tool-toolnya seperti inilah gitu ya. Sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya, unboxing alat-alat fiber optik. Di sana alat ini sekitar 650 sudah lengkap ya. Nah, pertama yang kita akan lakukan yaitu memotong atau mengupas serat kabelnya menggunakan alat ini. Jadi kita ambil kisaran, ini tulisannya berapa sih? Tunggu ya. Gak kelihatan ya. Aduh, udah mulai kabur dia. Pokoknya kita anggaplah segini ya. Mungkin kelihatan teman-teman di situ. Garis terakhir, biasanya saya gunakan garis terakhir supaya nanti potong pakai cleavernya gampang gitu. Kita tekan dan kita tarik. Kita tes untuk kedua kalinya. Nah, lalu kita potong atau kita kupas bagian pelindung kacanya sekisaran 1,5 cm dari kabel hitam, apa namanya, jaket yang pertama ya. 1 sampai 2 cm tergantung fast connector teman-teman yang gunakan, fast connector yang teman-teman gunakan. Karena kebanyakan ada yang model buaya, ada model pokoknya macam-macam lah. Teman-teman bisa perhitungkan itu nanti setelah mempunyai fast connector ini ya. Nah, jangan setelah itu kita bersihkan ya. Nah, kegagalan inti pertamanya ini adalah kebersihan. Kita biasanya pandang enteng di sini, atau gimana bahasa sininya, pandang enteng ya. Pandang lemah lah. Biasanya pandang lemah, ini sepelekan gitu ya. Ini juga mata pisau ini kita bersihkan. Jadi supaya meminimalisir kalau kita melakukan pemotongan itu potongannya itu bagus dan tidak patah di sembarang titik. Jadi kalau patah begitu ya kita ulang lagi. Saya biasa menggunakan di bagian baut sini ya. Itu adalah titik acuan saya sesuai dengan ini kembali ya. Kita tutup lalu kita sorong. Nah, udah terpotong ya. Kegagalan atau yang mengakibatkan redaman itu sering putus, seringnya patah itu apa namanya, kacanya ini. Biasanya teman-teman saat pemasangan itu pasti kasih masuk, dikasih keluar lagi, kasih masuk, kasih keluar lagi, kasih masuk. Itu enggak boleh seperti itu ya. Karena pada bagian dalamnya sini itu adalah cairan
sejenis pelumas bening itu kalau sampai kering itu fibernya akan patah di dalam. Itu yang mengakibatkan loss cepat sekali, itu nggak sampai sejam loss lagi karena patah di dalam, kering ya. Nah, jadi fast connector ini digunakan hanya sekali saja, jadi kasih masuk kunci udah gitu aja. Kalau misalnya patah ya ganti, nggak bisa kita gunakan lagi. Saya sering bisa mengatakan demikian karena saya sudah coba. Jadi ini bukan bekas ya, saya kasih masuk, kayaknya kurang pas, saya kasih keluar lagi. Begitu saya kasih masuk lagi, nggak sampai 2 jam patah di dalam gitu. Itu yang mengakibatkan seringnya rusak ini fast connector. Jadi kita kalau untuk menggunakan fast connector, kita kasih masuk udah gitu aja, nggak bisa kita gunakan lagi, sekali pakai ya, pokoknya sekali pakai. Oke, ini sudah mulus, kita anggap mulus tadi pemotongannya, nggak ada nggak ada kotoran ya. Jadi kita kasih masuk ke dalam lubang ini ya, mungkin nggak kelihatan. Nah, sampai mentok, serasa mentok sedikit, tak gitu, kita kunci. Nah, sudah kunci sampai ke atas ya, sampai mentok. Nah, baru kita tutup dan kita kunci rapat. Gampang kan? Iya, gampang. Nah, gitu aja sebenarnya. Intinya di situ, tidak boleh ragu-ragu kalau kasih masuknya. Patah patah beli lagi gitu, ambil baru lagi. Nah, ini aja sekedar video pelengkap ya. Video intinya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya juga tentang cara pemasangan fast connector. Sebenarnya saya mengambil visual volt ya atau laser ini sebenarnya tidak murni bagus ya menggunakan ini, karena kita tidak tahu redamannya berapa kabelnya. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, ini hanya untuk mengetes apakah sambungan kita itu bagus, seperti itu ya. Jadi ini bagus ya sambungannya kita tadi. Jadi jangan lupa mengelap. Nah, tujuannya seperti apa? Ini kita lap, jadi sisa kotoran di sini menempel itu dianggap kita hilangkan ya. Nah, kalau bisa tisu yang beralkohol. Nah, kita potong lagi. Nah, ini kenapa dipotong menggunakan cleaver bukan menggunakan cutter atau macis ya. Kalau macis itu dijamin ini fast connector bisa patah di dalam. Beli cleaver 150.000 dapat daripada pakai macis 10 kali belum tentu jadi. Rugi banyak bro, betulan. Apalagi pakai cutter, dia sinarnya akan miring. Nah, dia tidak fokus ke tengah gitu maksudnya saya. Kenapa digunakan alat pemotongnya yang sudah dibikin, ya udah bikin gitu. Ini lihat, teman-teman bisa lihat, seharusnya fokus cahayanya itu ke depan,
tapi ada yang ke bagian sini. Nah itu yang bikin menurunkan redaman nantinya. Ups, kotor ya. Nah ini potongannya nggak kelihatan ya. Nah utuh bulat sinarnya, tidak ada merembet ke bawah, tidak ada ke samping, utuh ke depan. Jadi itu maksud dari bersihnya proses pemasangannya, pemotongan, pokoknya bersih. Kita gunakan sistem yang bersih ya. Nah seperti itu. Masih bulat ya. Ini hanya sebagai contoh kenapa kita harus bersih, kenapa kita harus begini gitu loh. Nah lagi kita masukkan di sini. Set, sampai mentok ya, kayak tadi. Tak, nah, terasa mentok, kita kancing. Set, oke, kita tutup. Nah jangan sekali-sekali buka lagi, keluarkan lagi, pasang lagi seperti itu ya. Itu sering, pokoknya ndak sampai sehari lah pasti loss itu. Apalagi kalau teman-teman nyambungnya di atas tiang, itu sih masih mending. Kalau nyambungnya di antara tiang, bagaimana? Nah sudah toh, gimana? Gampang bukan? Gampang nih, jadi kan? Oke, mungkin itu aja dari saya. Mungkin lebih dan kurangnya bisa teman-teman isi di kolom komentar. Nanti saksikan video-video saya berikutnya. Don't forget to like, comment, and subscribe. Tunggu video dari saya selanjutnya. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Oke, see you next time. PTS Net undur diri. See you. Fly away. It's the first time of today.